Shalom. Saya ucapkan selamat sore. Biar damai sejahtera Tuhan bersama-sama kita senantiasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Dia di sore hari ini untuk kita masuk di dalam ibadah doa. Mari kita persiapkan hati, kita persiapkan hidup kita untuk memuji menyembah Dia. Mari bersama-sama kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Dia di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan di sore hari ini. Kembali Kau berikan kemurahan-Mu atas hidup kami. Karena Engkau sudah memeliharakan hidup kami, Engkau sudah memberkati kami. Dan kami mau datang kepadamu Tuhan di dalam ibadah di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati ibadah kami di sore hari ini, memberkati sidang jemaat-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau memberkati kami semua, sehingga apa yang kami persembahkan di sore hari ini merupakan suatu persembahan yang berkenan dan bisa menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya ini. Dan kami naikkan doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita akan naikkan pujian kita. Betapa Dia baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita muliakan Dia di dalam hidup kita. Kita pujikan dengan penuh ucapan syukur. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ucapkan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Oh haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Dia. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Sanggup
pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang. Mari naikkan syukur kita hanya kepada Dia. Ku naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Oh haleluya, tak bisa kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang. Besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, sembah Dia, haleluya. Kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hanya Dia yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Oleh karena Dia yang sudah mengasihi kita, oleh karena kuasa-Nya yang begitu luar biasa, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kita akan naikkan pujian ini. Mari bersama-sama kita naikkan dengan pengucapan syukur kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan,
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari bersama sidang jemaat katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Oleh karena kuasa-Nya, oleh karena anugerah-Nya, mukjizat itu nyata dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari bersama kita bawa hidup kita. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan hanya kepadamu Tuhan. Pakailah sesuai rencana-Mu. Haleluya. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu Tuhan. Serahkan padamu segala cita-citaku, cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Haleluya. Jadikan kami terang di tengah-tengah kegelapan dunia.
tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini garis bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi baru kemuliaan bagimu Tuhan. Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi padukan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi padukan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan, sampai bumi penuh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan sore malam hari ini kembali kami boleh ada dalam ibadah doa penyembahan ini Tuhan. Itulah Bapa di dalam surga, satu kemurahan buat kami untuk datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk itu kami sudah banyak memuji mengagungkan Engkau Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan apa yang Kau akan nyatakan bagi kami Tuhan, lewat kuasa firman dalam urapan Roh-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dimanapun sidang-Mu berada, biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa kalau masih ada kuasa-kuasa yang masih mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu. Kembali satu hati mengenai kuasa nama-Mu, usirkan semua kuasa roh, mengerintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Biarlah damai sejahtera ada di tengah-tengah kita hari-hari ini. Pagi hari, malam hari atau sore malam hari ini, ya saudara dikasihi Tuhan, ya biarlah firman Tuhan akan juga disampaikan, dan biarlah firman Tuhan itu juga menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih mau untuk mempelajari yaitu tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Dan inilah yang harus menjadi perhatian kita di hari-hari ini. Jangan sampai itu kita
yaitu menyangkal seperti Petrus. Tapi Tuhan yang lalu sudah memberikan kekuatan kepada kita lewat firman-Nya untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran, menjadi saksi kebenaran. Nah, sehingga kalau kita menjadi saksi kebenaran, hidup dalam kebenaran, maka kita tidak akan mudah untuk menyangkal Yesus ini. Di sini kita melihat bahwa Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Ini sudah dijelaskan pada ibadah yang lalu ini. Ada 3 kali. Kita masih membicarakan, yaitu yang pertama, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Galilea. Jadi Yesus sebagai orang Galilea. Jadi Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Galilea. Ini kita masih mempelajari akan hal ini. Kita akan membaca, saudara dikasih Tuhan, di dalam Matius 26 ayat 69 dan ayat 70. Ini penyangkalan Petrus yang pertama kali. Nah, ini harus menjadi perhatian kita juga. Jangan sampai kita itu juga menyangkal seperti Petrus. Nah, di sini kita sudah diterangkan pada kesempatan yang lalu bahwa Petrus menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Sebab saat itu Petrus di Danau Galilea, Yesus memanggil Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dipanggil di Galilea. Tetapi Petrus menyangkal Yesus orang Galilea. Sama dengan Petrus menyangkal panggilan Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan, panggilan Tuhan itu memanggil kehidupan kita manusia berdosa dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita juga harus hati-hati, jangan sampai menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Ini sangat riskan bagi kehidupan kita, orang-orang percaya, imam-imam bahkan hamba-hamba Tuhan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita harus memperhatikan panggilan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa yang dipanggil itu 4 orang. Dari 5 orang yang sudah dijelaskan, termasuk Zebedius, seorang orang tua, tapi yang dipanggil hanya 4 orang. Karena apa? Karena Yesus juga di surga ada 4 makhluk. Jadi di bumi di surga sama, berarti saudara dikasih Tuhan, pelayanan, praktek pelayanan itu dengan pola kerajaan surga atau takhta surga itu. Nah, ini sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Melayani Tuhan harus di dalam terang. Itu pelayan kerajaan surga. Melayani Tuhan dengan karunia Roh Kudus. Dan juga pelayan kerajaan surga tidak bisa dihalangi oleh apapun juga, seperti yaitu Paulus Rasul, gak bisa dihalangi. Dan didorong oleh api firman Allah, api Roh Kudus, dan api kasih Allah. Dan yang kelima, melayani dengan disertai ucapan syukur. Kalau kita melayani, kalau kita dipanggil, dipilih, dan melayani dengan pola kerajaan surga, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita 6 sayap
2 sayap induk ayam, 2 sayap merpati, 2 sayap burung nasar. Ini kita sudah pelajari pada kesempatan ya ibadah yang lalu, yaitu di dalam PA. Sekarang kita tetap masih mau untuk mempelajari Petrus yang menyangkal Yesus sebagai orang Galilea. Kalau kita melihat, saudara dikasih Tuhan, di dalam Matius pasal 4 ayat 18 dan 20, ini bukti Yesus memanggil Petrus. Ayat 18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi dalam Injil Matius pasal 4 ini, Yesus dan Petrus berada di Galilea dan di situ Yesus memanggil Petrus. Jadi Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Galilea, artinya Petrus menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Ini yang harus kita jaga. Kita harus berjaga dan berdoa supaya kita tidak menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Dipanggil mulai dari percaya, bertobat, lahir baru, dipenuhkan Roh Kudus. Dipilih, yaitu menjadi imam-imam dan raja-raja ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, saat ini yang harus ada yaitu berjaga dan berdoa supaya kita tidak menyangkal panggilan pilihan yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih menjadi imam-imam, menjadi pelayan-pelayan. Jangan sampai meninggalkan itu. Risikonya sangat besar. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Ini surat Petrus dituliskan oleh Petrus. Di dalam ayat ini ya, itu Petrus menuliskan pengalamannya. 2 Petrus 1 ayat 10-11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, bukan makin goyah, makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini perhatikan, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Jadi kita harus berdoa, berjaga dan berdoa supaya tidak menyangkal Yesus. Dan kita berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan semakin kuat, semakin teguh. Sehingga nanti dikatakan akan memasuki kerajaan surga. Berarti kalau kita meninggalkan atau menyangkal, berarti kita tidak masuk dalam kerajaan surga kekal. Hati-hati. Petrus menuliskan dalam surat Petrus ini itu tentang pengalamannya. Jadi pengalaman Petrus itu Petrus tuliskan di dalam surat Petrus ini. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 tadi dengan begitu jelas. Berusahalah sungguh-sungguh. Jadi kita berjaga dan berdoa supaya kita tetap teguh dalam panggilan dan pilihan Tuhan.
Kalau bicara teguh, istilah teguh dalam panggilan dan pilihan Tuhan itu artinya kita taat dan setia dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Ya. Ini perhatikan saudara dikasih Tuhan. Mungkin ini sangat keras bagi kita. Tapi inilah yang harus kita jaga dan kita berdoa ini. Kalau tidak setia, tidak taat, maka tidak ada gunanya. Bahkan kalau bicara dalam tubuh Kristus merusak. Untuk itu dijaga supaya jangan kita tersandung oleh sesuatu. Baik itu masalah, baik itu doa, jangan tersandung. Firman Tuhan keras, jangan tersandung oleh karena kerasnya firman Tuhan. Jangan tersandung kalau dinasihati oleh seseorang, dinasihati nasihat yang benar. Jangan, ya, saudara kita tersandung. Tapi kita semakin orang yang mau berhasil, dia mau mendengarkan yaitu nasihat-nasihat, perbaikan-perbaikan. Oh ini kamu kurang ini, sebaiknya kamu begini. Jangan malah mutung, jangan bersungut-sungut. Apalagi tinggalkan ibadah pelayan, riskan berarti tidak taat, tidak setia. Masuknya tempat lain, tidak masuk kerajaan surga kekal. Bukan saja enggak masuk kerajaan surga kekal, di dunia ini saja mengalami banyak hal yang tidak mengenakan. Untuk itu dijaga supaya jangan kita tersandung oleh apapun, oleh masalah apapun, oleh dosa dan lain, sehingga membuat kita tidak setia, tidak taat, atau bahkan tinggalkan pelayanan. Saya selalu berdoa untuk ini. Apalagi di saat masa pandemi ini. Jangan sampai tinggalkan pelayan. Petrus menuliskan pengalamannya. Petrus menuliskan pengalamannya. Kalau tadi dalam ayat 11, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerjaan kekal, yaitu kerjaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kita berjaga dan berdoa supaya setia dan taat dalam panggilan Tuhan sampai garis akhir. Sampai dipanggil Tuhan meninggal dunia. Atau sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Bahkan sampai memiliki tadi hak penuh untuk masuk kerajaan surga kekal. Karena sudah punya tiket. Nah, ya, udah punya tiket. Nah, tanda-tanda orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita akan lihat. Apa tanda-tanda orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita akan lihat lewat pengalaman yaitu Petrus. Yang pertama, ya, tanda orang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan yang pertama, Matius 4 ayat 20. Matius 4 ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, mengikuti Yesus. Jadi tanda pertama adalah meninggalkan jalan dan mengikuti Yesus. Artinya, kalau tadi satu, sekarang A, meninggalkan jalan dan mengikuti Yesus. Artinya A, yaitu meninggalkan dosa alias bertobat. Bukan malah berbuat dosa. Justru di dalam kebun anggur, di dalam pelayanan, kita harus berhati-hati supaya jangan ada dalam hati kita iri hati, ya, yang melayani lebih dahulu pagi hari, dan yang terakhir ya, tetap dapat 1 dinar, yang terdahulu bersungut-sungut. Iri hati itu pelayanan yang ada di kebun anggur itu malah marah-marah, bersungut-sungut.
Itu hati-hati. Ya, itu tinggalkan. Kalau kita berada di ladang anggur itu, saudara dikasih Tuhan, ya, jangan ada iri hati. Oh mungkin si ini sudah naik menjadi singer, leader, yang ini. Jangan iri hati, saatnya nanti. Kalau taat, setia, Tuhan pasti akan berikan kesempatan. Amin. Ya, jadi bertobat yang pertama dulu, meninggalkan jala, meninggalkan. Yang kedua sampai dengan yaitu meninggalkan dosa-dosa lama harus dihentikan. Dan yang kedua meninggalkan hidup lama. Dulu menjadi penjala ikan hidupnya ini. Ya. Meninggalkan hidup lama sama dengan lahir baru. Tadi bertobat, sekarang lahir baru. Karena hati nuraninya sudah diubahkan menjadi hati nurani yang baik lewat baptisan air itu. Jadi yang kedua, yang B itu meninggalkan hidup lama, lahir baru. Artinya mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Ini sama dengan mengalami pembaharuan, bagikan buli-buli emas tanah liat menjadi dari buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas. Dan pengertian meninggalkan hidup yang lama atau lahir baru, yaitu mengalami pembaharuan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di sini kita melihat mengalami pembaharuan pikiran. Tadinya menjadi penjala ikan, konsentrasinya pikirannya itu jala untuk menjala ikan, tapi sekarang sudah berubah pikirannya, pandangannya berubah, yaitu bukan lagi untuk menjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Ya. Jadi pikirannya sudah dan pandangannya sudah berubah. Dulu penjala ikan lihatnya di laut sana, menjadi cari ikan. Sekarang menjadi penjala manusia. Pikirannya sudah enggak lagi jala ikan, pikirannya ada konsentrasi untuk menjala yaitu manusia. Pandangannya berubah. Bagaimana praktek pikiran dan pandangan berubah? Dulunya memikirkan perkara-perkara jasmani yaitu ikan itu. Tapi sekarang berubah memikirkan perkara rohani lebih daripada perkara yang jasmani. Dan yang kedua mengorbankan perkara jasmani untuk perkara yang rohani, yaitu untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Kalau mengorbankan yang rohani untuk mendapat yang jasmani, berarti belum mendapat panggilan dari Tuhan untuk melayani. Jangan dibalik. Jadi bukti ya, kita memikirkan atau pandangan berubah, yaitu memikirkan perkara rohani lebih daripada perkara jasmani. Dan berani mengorbankan perkara jasmani untuk perkara rohani. Ibadah dan mengutamakan perkara yang rohani. Ya. Kalau mengorbankan yang rohani untuk mendapat yang jasmani, itu belum mendapat panggilan dari Tuhan untuk melayani. Hanya ikut, hanya oleh karena ayo kamu melayani, tapi belum ada panggilan yang benar. Ini saudara dikasih Tuhan ya. Nah, kalau kita melakukan, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua Matius 4 ayat yang ke-18. Matius 4 ayat yang ke-18. Tanda orang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ya. Matius 4:18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea,
ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Tanda yang kedua adalah menebarkan jala. Kalau sudah ditebarkan jala, ada ikan, pasti ditarik jalanya. Jadi yaitu tanda yang kedua orang dipanggil adalah menebarkan jala dan menarik jala. Bicara menebarkan jala secara rohani bagi kita, yaitu yang pertama tugas dari hamba Tuhan, tugas dari gembala untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk berkhotbah gitu aja. Baik itu firman penginjilan untuk orang yang berdosa yang belum selamat, ataupun firman pengajaran untuk orang yang sudah selamat, ya, dengan pengajaran yang benar, Injil tentang kemuliaan Kristus. Itu artinya menebarkan jala, itu tugasnya. Memberitakan firman, berkhotbah. Tetapi sidang jemaat bagaimana? Bagi sidang jemaat, yaitu harus bersaksi tentang firman penginjilan juga yang sudah diterima kepada orang-orang yang berdosa, teman-teman dan lain sebagainya. Dan firman pengajaran juga kepada orang yang sudah selamat supaya bisa masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Ini tanda kedua. Ya, saudara dikasihi Tuhan, ya, orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Jadi bukan sekedar. Ini harus dimaknai sungguh-sungguh. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kalau sidang jemaat bersaksi tentang firman, baik penginjilan atau pengajaran Injil tentang pengajaran Kristus, ya bisa bersaksi kalau ketemu, lagi ngomong-ngomong, bisa menyaksikan, ya, bersaksi secara pribadi, ya, lewat apapun juga. Sekarang lebih mudah lagi bisa bersaksi lewat WA, Facebook dan lain sebagainya. Saya katakan ya untuk ya itu Facebook dan lain sebagainya. Ya, apa saja saya nggak tahu, ya nggak hafal. Jangan yang macam-macam, jangan yang lucu-lucu, yang apalagi yang nggak karuan. Pakai kesempatan itu untuk menebarkan jala, nanti akan menarik jala. Ada hasil. Amin. Jadi ya, bersaksi lewat medsos yang ada. Oh, aku, firman Tuhan bekerja atas kehidupanku, memberikan kekuatan. Inilah satu kesaksian. Bisa lewat apapun, saudara dikasihi Tuhan. Jadi menebarkan jala bagi hamba Tuhan atau gembala berkhotbah, menyampaikan firman, bagi jemaat bersaksi tentang pekerjaan firman Tuhan yang sudah mengubahkan, yang sudah memberi kekuatan kita. Itu menebarkan jala. Sekarang tadi menebarkan jala dan menarik jala. Kalau sudah ditebarkan jala itu, ada isinya akan ditarik. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau menebarkan jala sudah dapat, ya, sidang jemaat, mendapatkan orang yang diselamatkan, ya, itu ya menebarkan. Sekarang menarik jala artinya aktif untuk melayani jiwa-jiwa. Kalau tadi kita sudah bersaksi, kalau kita tadi sudah memberikan kesaksian dan orang itu ya sungguh-sungguh menerjemah dan menerima apa yang kita saksikan, maka kita menarik jala, artinya aktif untuk melayani jiwa-jiwa, aktif untuk membesuk, mengingatkan, oh ada ibadah lo nanti. Secara online ada ibadah, ingatin, ya, bisa telepon, ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Ini di saat-saat ini
Kita tidak bisa menjemput gereja, tapi masih bisa mengingat, nanti lo jam segini lo ada. Mungkin belum terdaftar di sekretariat, ya saudara, ya itu forward itu yang dari sekretariat ke teman saudara atau siapapun yang sudah saudara itu tebarkan firman, tinggal menarik ini. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kita yang sudah bersaksi dan aktif untuk membesuk sampai mantap dalam tubuh Kristus, maka kita sendiri harus tetap mantap dalam tubuh Kristus. Dan kita harus hati-hati agar tidak terjadi yang terdahulu menjadi yang terkemudian dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ini harus hati-hati. Jangan kita sudah menebarkan jala tetapi kita sendiri malah mundur. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita banyak berjaga dan berdoa ini. Yang ketiga, tanda yang ketiga yaitu orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tanda yang ketiga, Matius 4 ayat 21. Matius 4 ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan kita sudah pelajari di sini ada 3 orang termasuk Zebedius ayah. Tapi Zebedius tidak dipanggil, tapi hanya 2, yaitu Yakobus dan Yohanes dipanggil. Mereka sedang apa? Membereskan jala. Jadi kalau tadi kita berada di dalam kegiatan yang pertama, yaitu meninggalkan jala, tadi sudah dijelaskan. Dan juga kegiatan yang kedua yaitu menebar jala dan menarik jala. Pasti ada kegiatan yang ketiga yaitu membereskan jala. Artinya Yesus sedang membereskan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Amin. Jaminan Yesus sedang membereskan segala sesuatu dalam kehidupan kita, yaitu setelah Yesus meneguk anggur asam bercampur empedu yang pahit di atas kayu salib. Dan setelah itu Yesus berkata, sudah selesai. Sudah beres, sudah selesai, sudah beres. Jadi di sini Yesus rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib dan berseru, sudah selesai. Ini berarti tidak bisa digagalkan dan tidak bisa diubah oleh apapun juga. Pemberesan itu bagi kehidupan kita, pemberesan itu mulai dari dalam hati nurani. Karena hati nurani itu sebagai pusat kehidupan baik jasmani dan juga rohani kita. Ini. Makanya kalau hati nurani masih kotor, masuk dalam baptisan air untuk memohonkan hati nurani yang baik. Hati nurani baik, hati yang taat dengaran ini. Sehingga semua dibereskan oleh Tuhan ini. Jadi setelah dipanggil dan dipilih Tuhan, kita tidak lagi tergantung kepada otak kita seperti orang-orang di dunia, tetapi tergantung kepada hati nurani kita.
Surat Yohanes pertama 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 22. 1 Yohanes 3 19 sampai 22. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa saja yang kau minta. Sekarang kita minta berjaga dan berdoa untuk panggilan dan pilihan kita tetap kuat dan teguh ini. Di sini pemberesan mulai dari hati nurani sampai tidak ada tuduhan lagi. Kalau hati nuraninya masih banyak salah, seringkali setan gunakan kesempatan. Oh kamu gimana? Dulu kamu gak ingat kamu begini. Dituduh. Tapi kalau ada pemberesan dari hati nurani sampai tidak ada tuduhan lagi. Lewat yaitu saling mengaku, saling mengampuni, beres. Sampai tidak menuduh atau tertuduh lagi. Ini saudara dikasih Tuhan yang harus hari-hari ini kita hati-hati dan kita jaga. Ya. Hati yang beres adalah hati yang tadi tidak menuduh, tidak tertuduh, dan hati nurani yang baik, taat, dengar-dengaran. Kalau hati nurani beres atau baik, kita memiliki keberanian untuk percaya, mendekati Tuhan. Sehingga kita bisa berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau disimpulkan atau kesimpulan, kalau hati kita beres, dibereskan tadi, kita bisa sujud menyembah kepada Tuhan. Kita bisa sujud di altar Tuhan dan mengalami mujizat dari Tuhan. Untuk apa? Membereskan jala kita. Kehidupan kita masih banyak yang harus dibereskan. Ya. Jadi kalau kita hati nurani, hati dibereskan, hati nurani yang baik taat dengar bereskan, akan mengalami mujizat dari Tuhan untuk membereskan jala kita. Artinya yang pertama, yaitu Tuhan sanggup untuk membereskan kebutuhan atau kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kalau hati nurani dibereskan, maka Tuhan sanggup untuk membereskan kebutuhan atau kehidupan kita sehari-hari. Ini yang kita butuhkan. Masa depan yang indah, bahkan sampai hidup yang kekal. Tuhan sanggup untuk membereskan itu semua. Kalau kita ini, hati nurani ini sudah beres. Yang kedua, Tuhan sanggup untuk membereskan pelayanan kita supaya menjadi berkenan kepada Tuhan. Pelayan ini bukan sekedar berkenan kepada manusia, tapi harus sampai berkenan kepada Tuhan. Ya saudara dikasihi Tuhan. Baik di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam nikah. Saya sering sampaikan pelayan yang terkecil adalah nikah. Saling bisa melayani atau rumah tangga. Nanti dalam pengembalaan sampai antar pengembalaan. Sampai tubuh Kristus yang sempurna. Kita akan tetap dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus.
Ya, jadi pelayan kita yang kurang baik sekarang, Tuhan akan bereskan, amin. Ya, supaya kita bisa masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Dan yang ketiga, Tuhan sanggup membereskan tempat tidur. Tempat tidur ini bicara tentang nikah dan buah nikah. Tuhan akan sanggup membereskan masalah yang ada dalam nikah atau rumah tangga dan juga buah nikah. Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai 34. Kisah Rasul 9 32 sampai 34. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Besuklah gitu ya. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatnya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Tadi kalau bicara tempat tidur, bicara tentang masalah nikah, buah nikah yang lumpuh. Ayat 34, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Orang lumpuh suruh bangunkan. Kadang-kadang gak masuk akal. Ya. Sebangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga bangun orang itu. Jadi segera Eneas merespon, sekalipun aku lumpuh kok suruh berdiri. Dikatakan suruh bangun, gimana? Ini saudara dikasih Tuhan, iman. Kalau hati dibereskan, Tuhan sanggup membereskan juga di dalam nikah ini. Bereskan tempat tidur, sekitar itu juga bangun orang itu, bangun. Bangun dulu, bereskan tempat tidur, bereskan nikah ini. Jadi saudara dikasih Tuhan sanggup membereskan masalah nikah yang sedang ada masalah dan buah nikah di dalam rumah tangga. Sampai nanti ada suara sudah selesai. Jadi kata-kata sudah selesai itu nanti bukan saja waktu Yesus setelah minum anggur asam campur empedu yang pahit mengatakan sudah selesai. Tapi kata-kata sudah selesai itu akan diulang lagi di Yerusalem yang baru. Ini saudara dikasih, pelayan siap. Ini luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Mari kita mau berhati-hati, berdoa dan berjaga. Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Ayat 5. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini sama dengan merupakan pemberian terakhir, yaitu pembaharuan sampai kita tidak ada cacat celah, menjadi sama mulia dengan Dia. Dan kita layak untuk masuk kota Yerusalem yang baru. Ya. Jadi mari saudara dikasih Tuhan. Ya. Tanda-tanda kalau kita dipanggil dipilih oleh Tuhan. Yang pertama saya ulang, meninggalkan jala, mengikut Yesus. Meninggalkan dosa, bertobat.
dosa lama dihentikan, lahir baru, hidup dalam kebenaran, mengalami pembaharuan. Dan yang kedua, menebarkan jala dan menarik jala. Bagi hamba Tuhan, bagi gembala, memberitakan firman atau berkhotbah tentang firman, baik penginjilan ataupun tentang Injil kebenaran Kristus. Bagi sidang jemaat, bersaksi tentang firman, juga penginjilan atau Injil kemuliaan yang sudah diterima, yang sudah mengubahkan dalam kehidupan, yang sudah memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ini saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau untuk sungguh-sungguh sampai selesai nanti, ya. Dan yang kedua, menebarkan jala dan menarik jala ini. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, sampai membereskan jala. Tuhan sanggup untuk menolong kita, membereskan sampai selesai. Ya, Yesus di atas kayu salib sekali lagi sudah selesai. Ya, tetapi tadi dalam Wahyu semua beres, sudah selesai. Awal dan akhir, Alfa dan Omega. Tuhan mampu membereskan sampai selesai. Sampai kita bisa berada di kota Yerusalem yang baru bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita, berjaga dan berdoa. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan juga pujikan dipenuhi api kemuliaan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta.
kami berkumpul Tuhan. Kami Ya, berkumpul saat ini kita bersama-sama ada di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, kami bersamamu datang menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkan kuasa Roh-Mu Tuhan atas kami semua Tuhan. kuasa Roh-Mu. Untuk kami boleh menggenapi firman-Mu, boleh taat dengan firman-Mu Biar belas kasih Engkau yang besar yang penuh belas kasihan. Haleluya. Kami di dalam hati kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. curahkan kuasa Roh-Mu. Biar kami tetap melayani-Mu dengan kuat dan kami boleh bersaksi Tuhan, saksi yang benar atas pekerjaan firman Tuhan. Bapa, beri hati mengasihi kami, curahkan kuasa Roh-Mu. Haleluya, aku menyembahkan hati yang rindu. Terima kasih.
begitu indah Tuhan. Di saat Engkau ada hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus, Roh kemuliaan, kami boleh merasakan Tuhan satu keindahan di dalam kehidupan ini. Hati yang merasakan damai sejahtera Tuhan hanya oleh Engkau yang sudah membereskan segalanya dalam kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu mari serahkan sidangmu ke dalam tanganmu Tuhan. Engkau sudah berkarya saat malam ini, Engkau juga akan menolong Tuhan. Apapun yang saat ini belum beres, Engkau mampu membereskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami boleh panjatkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kebesaran-Mu, kemuliaan lewat kuasa firman dalam urapan Roh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dan yang mendengarkan ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa firman ini boleh bekerja untuk menolong. Sehingga di hari-hari akhir ini kami boleh berjaga dan berdoa Tuhan. Jangan sampai ada sidang jemaat satupun yang meninggalkan itu semua dalam ibadah pelayanan Tuhan. Tapi kami semakin hari semakin giat menjelang Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk itu serahkan juga pelayan-Mu pada kesempatan sore malam hari ini. Engkau memberkati kami, damai sejahtera, kasih karunia dilimpahkan dalam kehidupan kami. Juga memberi kekuatan, memberi kesehatan bagi setiap kami Tuhan. Bahkan bagi pelayan-pelayan-Mu yang lain. Engkau juga memberi kekuatan kesehatan bagi seluruh sidang jemaat yang juga mendengarkan. Engkau beri kekuatan dan kesehatan Tuhan. Jauhkan dari segala pengaruh-pengaruh yang ada. Jauhkan dari segala penyakit-penyakit yang ada. Lindungi kami Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu Tuhan yang mampu untuk melindungi, memelihara kehidupan seperti janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Engkau juga menolong sidang jemaat-Mu supaya tetap ada kerinduan sesuai dengan kebutuhan untuk lebih sungguh-sungguh dalam ibadah dan melayani Engkau. Jadikan kami semua jadi saksi-saksi yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan usai daripada ini kami semua yang melayani akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Terima kasih. Juga kami berdoa untuk yang sakit dalam tubuh jasmani Tuhan. Engkau akan jamah lepaskan mereka dari kuasa yang menyebabkan sakit penyakit Tuhan. Demikian juga kami serahkan Bapak pemerintah pusat sampai di kota kita ini, lingkungan, supaya semua dalam keadaan kondusif, aman, dan semakin ada penurunan dari COVID-19 ini, supaya kami boleh kembali Bapa dalam surga, masuk dalam rencana-Mu, kembali dalam ibadah di rumah ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.